Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Oke, perkenalkan nama saya Georgi Fritz Tinangan dari kelas 11.4 nomor absen 15. Kali ini saya akan menjelaskan tentang apa yang saya inginkan, profesi yang saya inginkan untuk kedepannya. Jadi pertama, sebelumnya saya ingin mengenalkan bahwa saya memiliki keinginan untuk masuk salah satu jurusan teknik di kedepannya, yaitu teknik industri. Dan teknik industri itu adalah sebuah aspek di mana menggabungkan teknik dan juga manajemen. Dan di sana itu mempelajari bagaimana merancang, meningkatkan dan juga mengelola sistem integrasi manusia, informasi dan juga material, di mana fokus utamanya adalah untuk meningkatkan efisiensi lalu efektivitas berbagai proses industri yang ada dalam teknik tersebut. Lalu ketika saya sudah mengetahui yang saya inginkan untuk masuk ke teknik industri, apakah saya tahu prospek kerja yang saya inginkan? Ya, tentu saja saya tahu. Dan saya memiliki banyak sekali sebenarnya yang saya ingin, karena ternyata prospek kerja di jurusan itu sangat banyak. Dan kebetulan saya mengambil di sini ada analis produk dan juga quality controller, dan juga bisa juga industrial engineer. Dan saya akan membahasnya satu persatu. Oke, dimulai dari analis produk. Kenapa saya ingin menjelaskan kenapa saya pengen bekerja menjadi analis produk, karena menurut saya sangat suka dalam menganalisis suatu barang gitu. Dan juga barang-barang itu kayak buat saya tuh kayak suatu hal yang enak gitu kalau untuk dilihat. Jadi apa aja sih tanggung jawab seorang analis produk? Jadi di sini saya sudah mencatatnya. Jadi yang pertama adalah untuk memantau performa produk. Jadi memantau performa produk ini artinya apa? Adalah untuk seperti kita memantau performa produk yang kita analis. Kayak misalnya kita memantau produk barang A. Di sini kita lihat grafiknya itu dia itu lagi banyak permintaan atau banyak yang penawaran gitu. Dan yang kedua adalah pengumpulan data. Seorang produk analis harus memiliki kemampuan dalam mengumpulkan data, dimana berarti dia harus menguasai teknik-teknik, lalu juga menguasai bidang informasi dan juga menguasai bidang komputer, karena pasti data-data di situ tuh sangat berpengaruh dalam suatu produk analis. Lalu yang ketiga adalah kemampuan riset pusat, di mana seorang produk analis tentunya harus memiliki kemampuan riset juga yang baik ya. Dan juga yang keempat adalah kolaborasi tim. Seperti biasa, produk analis itu kan ada banyak cabangnya ya. Ada yang dia sebagai menganaliskan barang A, ada yang bertugas sebagai komponen sebagai pengecek kualitas, pengecek harga. Di dalam satu tim itu pasti harus memiliki sumbangsinya ya. Jadi juga harus bekerja sama agar produk itu bisa berjalan dengan baik. Lalu yang kelima adalah pelaporan. Seorang produk analis harus memiliki kemampuan pelopor yang baik dan juga bisa mencari apa yang ada, yaitu kelemahan dan juga kelebihan dalam produk tersebut. Lalu yang kedua adalah keterampilan apa sih yang dibutuhkan untuk menjadi seorang produk analis. Di sini pertama adalah kemampuan analis data, udah pasti ya, karena kan analis produk ya, kita harus bisa menganalisis gitu kelebihan kekurangan, terus ketahanannya apa sih produk ini, gimana awet tidak, atau produk ini apakah bisa berguna untuk 10 tahun ke depan, 5 tahun ke depan gitu. Terus juga adalah keterampilan komunikasi baik ya. Keterampilan komunikasi sangat dibutuhkan ya, karena ketika kita menganalisis produk berarti kita menjelaskan produk ini kepada industri yang lain gitu. Kita menawarkan produk yang A, produk industri kita ke produk yang lain, atau kita jualkan, pasti kita harus memiliki komunikasi yang baik.
Terus yang ketiga adalah pemahaman tren pasar. Seperti yang saya bilang, kita harus tahu tren pasarnya untuk barang ini sedang naik atau turun gitu. Dan yang keempat adalah kemampuan riset mendalam. Ya, riset barang ya, itu penting banget. Lalu seperti yang saya bilang, saya juga memiliki kemauan untuk menjadi seorang quality controller, di mana produk analis pasti akan ada juga quality controller di dalamnya. Sebenarnya sama aja seperti produk analis, yaitu seperti pengecekan kualitas, lalu ada juga audit proses produksi, ada monitoring proses, ya, dan juga pelaporan hasil. Keterampilannya juga sama, ada kemampuan analis data, kemampuan dalam berkomunikasi, juga pemahaman produk, dan juga ketelitian dan ulet. Dan satu lagi yang saya mention, yang saya catat, saya juga memiliki kemampuan ingin menjadi seorang industrial engineering, dimana industrial engineering itu adalah bagian dari semua ini, tapi dia lebih ke arah bagaimana sih solusi kita untuk memecahkan sebuah masalah dalam produk tersebut. Misalnya ketika kita ingin merancang suatu produk, industrial engineering sangat dibutuhkan di situ. Produk yang akan dibuat pasti kita akan terlibat di situ. Kayak ini produk ini aman atau tidak. Terus kita harus menghitung beratnya ataupun kelebihan dan kekurangan di dalamnya, karena itu sangat berpengaruh. Oke, sekarang yang terakhir saya akan masuk ke besar gajinya pekerjaan yang saya inginkan. Jadi berdasarkan sumber yang saya dapatkan, untuk seorang yang bekerja di bidang teknik industri, seorang yang bekerja menjadi seorang analis produk, quality controller, ataupun yang lainnya itu ya, juga pasti harus memiliki kemampuannya berbeda-beda. Ada yang pemula, ada yang menengah, ada juga yang udah manajer. Tentunya gajinya juga lumayan, karena kalau untuk seorang pemula biasanya gajinya adalah 5-10 juta, untuk menengah ada 11-20 juta, dan bahkan untuk seorang manajer yang sudah memiliki kemampuan lebih dalam menganalisis produk, sudah senior, itu bisa di atas 20 juta. Lalu apa aja sih yang membuat faktornya itu apa aja? Yang pertama adalah pengalaman kerja. Itu penting banget, karena pasti pengalaman kerja kita ditanyain. Kalau untuk menjadi konsultan produk, analis produk, pasti memiliki pengalaman kerjanya itu udah apa aja. Terus yang kedua adalah lokasi perusahaan. Lokasi perusahaan juga sangat berpengaruh. Ketika kita berada di perusahaan yang kotanya metropolitan atau kayak kita tinggal di Jakarta, pasti akan berbeda biayanya juga dengan perusahaan yang ada di kota lain. Sama kayak kita kerja di negara lain sama Indonesia, pasti biayanya juga berbeda. Terus yang ketiga, yang terakhir adalah bidang industrinya yang mana. Ya, seperti saya bilang, produk analis itu kan banyak ya, nggak cuma barang doang. Bisa juga kita evaluasi barang otomotif, barang kimia, atau barang industri produk yang lain. Jadi sangat beragam gitu. Maka saya bilang teknik industri dan yang saya inginkan itu sangat banyak banget peluang kerjanya, dan menurut saya sangat suka dengan hal-hal seperti itu. Oke, mungkin itu sekian dari saya tentang apa sih proyek riset yang saya inginkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ini bisa bermanfaat. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.